Inilah kenyataan yang sedang dihadapi Indonesia. Indonesia bukan sekadar negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di planet ini. Para ilmuwan bahkan memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara mega biodiversitas, yaitu negara yang memiliki jumlah spesies tumbuhan dan hewan terbanyak di dunia. Hal itu bukan tanpa alasan. Puluhan juta tahun yang lalu, wilayah Nusantara terbentuk dari proses geologi yang sangat panjang. Ribuan pulau dipisahkan oleh laut yang luas, sehingga hewan-hewan yang hidup di setiap pulau berevolusi dengan cara yang berbeda. Akibatnya, lahirlah berbagai satwa unik yang tidak ditemukan di negara manapun. Ada harimau yang hanya hidup di Bali. Ada badak yang kini hanya tersisa di ujung Pulau Jawa. Ada kura-kura yang hanya hidup di satu pulau kecil di Nusa Tenggara. Ada pula burung dan mamalia yang bahkan namanya belum pernah didengar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Keunikan inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu laboratorium alam terbesar di dunia. Sayangnya, keajaiban tersebut tidak berlangsung selamanya. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, manusia mengubah wajah hutan dengan sangat cepat. Pohon-pohon ditebang, hutan dibakar, jalan dibangun menembus kawasan liar, tambang dibuka, perkebunan terus meluas. Sementara itu, perdagangan satwa liar masih berlangsung hingga sekarang. Banyak hewan diburu bukan karena mengganggu manusia, tetapi karena kulitnya indah, culanya mahal, bulunya cantik, atau tubuhnya dianggap langka. Akibat semua itu, satu demi satu satwa Nusantara mulai kehilangan rumah mereka. Sebagian berhasil bertahan, sebagian tinggal puluhan ekor, dan sebagian lainnya telah benar-benar menghilang dari muka bumi. Yang paling menyedihkan, banyak orang Indonesia bahkan tidak mengetahui bahwa hewan-hewan luar biasa tersebut berasal dari negeri sendiri. Hari ini kita akan mengenal 5 satwa Indonesia yang kisahnya menyimpan pelajaran besar bagi kita semua. Mereka bukan sekadar hewan. Mereka adalah bagian dari sejarah Indonesia. Satu harimau Bali, raja hutan yang kini hanya tinggal nama. Bayangkan Pulau Bali sekitar 2 atau 300 tahun yang lalu. Belum ada hotel mewah. Belum ada jalan raya yang padat. Belum ada jutaan wisatawan dari seluruh dunia. Yang ada hanyalah hutan lebat yang menutupi sebagian besar pulau. Di dalam hutan itu hidup seekor predator yang sangat ditakuti. Dialah harimau Bali. Harimau Bali merupakan subspesies harimau terkecil yang pernah hidup di dunia. Ukuran tubuhnya memang tidak sebesar harimau Bengal atau harimau Siberia, tetapi ia tetap menjadi penguasa mutlak di habitatnya. Setiap rusa yang lengah, setiap babi hutan yang terpisah dari kelompoknya, semuanya dapat menjadi mangsa harimau ini. Dengan tubuh yang lentur, otot yang kuat, dan kemampuan menyelinap tanpa suara, harimau Bali adalah pemburu yang hampir sempurna. Ia mampu menunggu mangsanya selama berjam-jam, kemudian menerkam dalam hitungan detik. Keberadaan harimau Bali memiliki peranan yang sangat penting. Ia menjaga populasi rusa dan babi hutan agar tidak berkembang terlalu banyak. Tanpa predator seperti harimau, keseimbangan alam akan terganggu. Namun keadaan mulai berubah ketika manusia datang dalam jumlah yang semakin besar. Hutan ditebang untuk membuka lahan pertanian. Permukiman mulai meluas. Jalur-jalur alami yang selama ribuan tahun menjadi wilayah jelajah harimau mulai terputus. Pada masa kolonial Belanda, berburu harimau menjadi simbol keberanian. Semakin banyak harimau yang berhasil dibunuh, semakin tinggi pula kebanggaan para pemburu. Kulit harimau dijadikan pajangan. Tengkoraknya dijadikan koleksi. Bahkan ada yang menjadikannya hadiah. Tidak ada yang memikirkan bahwa setiap harimau yang mati berarti populasi mereka semakin mendekati kepunahan. Jumlah harimau Bali terus menurun. Mangsanya semakin sedikit. Hutannya semakin sempit.
Mereka mulai memasuki daerah permukiman untuk mencari makan. Akibatnya konflik dengan manusia semakin sering terjadi. Pada akhirnya, manusia selalu menjadi pihak yang menang. Tanggal 27 September 1937 menjadi hari yang kelam dalam sejarah satwa Indonesia. Seekor harimau Bali betina ditembak di bagian barat Pulau Bali. Banyak ahli meyakini bahwa dialah individu terakhir yang hidup di alam liar. Sejak saat itu, tidak pernah lagi ditemukan bukti yang dapat memastikan keberadaan harimau Bali. Kini, jika kita ingin melihat harimau Bali, kita hanya bisa melihat foto hitam putih yang diambil hampir 1 abad lalu. Auman yang dahulu menggema di hutan Pulau Bali kini telah benar-benar hilang. Dan sayangnya, tidak akan pernah kembali. 2 badak Jawa, sang penyendiri yang berjuang bertahan hidup. Jika harimau Bali telah benar-benar menghilang, hewan berikutnya masih memiliki harapan. Namun harapan itu sangat tipis. Namanya adalah badak Jawa. Badak Jawa merupakan salah satu mamalia paling langka di dunia. Dahulu mereka hidup di berbagai wilayah Asia. Mulai dari India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, hingga Indonesia. Namun sekarang semuanya berubah. Perburuan cula badak berlangsung selama ratusan tahun. Banyak orang percaya bahwa cula badak memiliki khasiat luar biasa sebagai obat tradisional. Padahal penelitian modern menunjukkan bahwa cula badak tersusun dari keratin, bahan yang sama seperti kuku dan rambut manusia. Meski demikian, permintaan pasar gelap tetap tinggi. Akibatnya ribuan badak dibunuh. Selain perburuan, pembukaan hutan membuat ruang hidup mereka semakin kecil. Kini seluruh populasi badak Jawa liar hanya bertahan di satu tempat, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Jumlahnya sangat sedikit. Setiap kelahiran menjadi kabar yang membahagiakan. Sebaliknya, setiap kematian menjadi kehilangan besar. Badak Jawa bukan hewan yang agresif. Mereka justru dikenal sangat pemalu. Sebagian besar hidup menyendiri. Mereka lebih suka berjalan perlahan di dalam hutan, mencari daun muda, ranting, buah, dan tumbuhan liar sebagai makanan. Mereka juga gemar berkubang di lumpur. Kubangan tersebut bukan hanya untuk mendinginkan tubuh, tetapi juga melindungi kulit dari gigitan serangga dan parasit. Karena sifatnya yang tertutup, sangat sedikit manusia yang pernah melihat badak Jawa secara langsung. Sebagian besar dokumentasi diperoleh melalui kamera jebak yang dipasang di dalam hutan. Namun justru itulah yang membuat setiap rekaman badak Jawa menjadi sangat berharga. Setiap kemunculan mereka menjadi bukti bahwa spesies ini masih bertahan. Semoga suatu hari nanti jumlah mereka kembali meningkat. Karena jika badak Jawa sampai punah, dunia akan kehilangan salah satu mamalia paling langka yang pernah hidup di bumi. 3 jalak Bali, burung cantik yang hampir hilang karena keindahannya sendiri. Jika sebelumnya kita membahas 2 hewan bertubuh besar, kali ini kita beralih ke seekor burung yang ukurannya jauh lebih kecil. Namun jangan salah, meskipun tubuhnya mungil, kisah hidup jalak Bali menjadi salah satu cerita paling menyedihkan dalam dunia konservasi satwa Indonesia. Bayangkan seekor burung dengan bulu berwarna putih bersih yang berkilau ketika terkena sinar matahari. Ujung sayap dan ekornya dihiasi warna hitam yang kontras. Di sekitar matanya terdapat kulit berwarna biru terang yang membuat wajahnya terlihat begitu mencolok. Di atas kepalanya tumbuh jambul putih yang dapat ditegakkan ketika merasa waspada atau sedang menarik perhatian pasangannya. Burung itulah yang dikenal sebagai jalak Bali. Jalak Bali merupakan salah satu burung endemik Indonesia yang hanya hidup secara alami di bagian barat Pulau Bali. Artinya, jika burung ini punah dari habitat aslinya, maka dunia akan kehilangan salah satu spesies burung paling indah yang pernah dimiliki Indonesia. Pada masa lalu, jalak Bali cukup mudah ditemukan di hutan-hutan kering, padang rumput, dan kawasan semak belukar di Bali Barat. Suara kicauannya menjadi bagian dari kehidupan alam di sana. Burung ini hidup berpasangan atau dalam kelompok kecil. Mereka mencari makanan berupa serangga, ulat,
buah-buahan, biji-bijian, hingga hewan-hewan kecil yang hidup di permukaan tanah. Selain cantik, jalak Bali juga termasuk burung yang cerdas. Ia mampu mengenali wilayahnya, bekerja sama dengan pasangannya saat mencari makan, dan sangat melindungi sarang ketika musim berkembang biak tiba. Namun justru karena kecantikannya itulah masalah besar mulai muncul. Ketika semakin banyak kolektor burung mengetahui keberadaan jalak Bali, permintaan terhadap burung ini meningkat drastis. Banyak orang rela membayar harga yang sangat mahal hanya untuk memiliki seekor jalak Bali. Perburuan pun tidak dapat dihindari. Pemburu memasang berbagai jenis perangkap di hutan. Anak-anak burung diambil langsung dari sarangnya. Bahkan sebelum sempat belajar terbang, banyak yang sudah diperjualbelikan secara ilegal. Ironisnya, semakin langka jalak Bali di alam, justru semakin mahal pula harga jualnya di pasar gelap. Akibatnya, perburuan semakin meningkat. Pada awal tahun 2000-an, jumlah jalak Bali di alam liar sempat diperkirakan tinggal belasan ekor saja. Bayangkan, dari ribuan burung yang dahulu memenuhi langit Bali Barat, kini hanya tersisa beberapa ekor. Situasi tersebut membuat pemerintah Indonesia bersama berbagai lembaga konservasi mengambil langkah besar. Program penangkaran dilakukan di berbagai tempat. Burung-burung yang berhasil berkembang biak kemudian dilepas kembali ke habitat aslinya. Petugas Taman Nasional juga meningkatkan pengawasan terhadap para pemburu liar. Masyarakat sekitar mulai dilibatkan dalam upaya menjaga habitat jalak Bali. Perlahan-lahan, hasilnya mulai terlihat. Populasi jalak Bali mengalami peningkatan dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Meskipun demikian, perjuangan masih jauh dari selesai. Burung ini masih sangat bergantung pada perlindungan manusia. Karena tanpa pengawasan yang ketat, perdagangan ilegal dapat kembali mengancam kelangsungan hidupnya. Kisah jalak Bali mengajarkan bahwa sesuatu yang indah seringkali justru menghadapi ancaman paling besar. Dan terkadang, manusia menjadi musuh terbesar bagi keindahan yang mereka kagumi sendiri. 4. Babi rusa, hewan aneh yang hanya dimiliki Indonesia. Sekarang mari kita menuju Pulau Sulawesi. Di pulau ini hidup seekor hewan yang bentuknya begitu unik, sehingga banyak orang mengira gambar atau fotonya telah diedit. Hewan itu adalah babi rusa. Namanya berasal dari dua kata, yaitu babi dan rusa. Mengapa disebut demikian? Karena taringnya yang melengkung menyerupai tanduk rusa. Jika diperhatikan lebih dekat, taring bagian atas babi rusa tumbuh menembus kulit moncongnya sendiri. Kemudian terus tumbuh melengkung ke atas hingga mengarah ke dahi. Sementara taring bagian bawah tumbuh melengkung keluar dari mulut. Tidak ada mamalia lain di dunia yang memiliki bentuk taring seperti ini. Para ilmuwan masih meneliti mengapa evolusi menghasilkan bentuk taring yang begitu unik. Sebagian berpendapat bahwa taring tersebut digunakan untuk menunjukkan dominasi kepada pejantan lain. Ada pula yang percaya bahwa bentuk itu membantu menarik perhatian betina saat musim kawin. Namun yang pasti, babi rusa menjadi salah satu hewan paling unik yang pernah berevolusi di bumi. Babi rusa hidup di hutan tropis Sulawesi, Pulau Buru, Sula, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Mereka biasanya mencari makan pada pagi dan sore hari. Makanan favoritnya berupa buah-buahan yang jatuh ke tanah, akar, daun muda, jamur, hingga berbagai jenis tumbuhan liar. Berbeda dengan babi hutan biasa yang sering hidup berkelompok besar, babi rusa lebih sering ditemukan dalam kelompok kecil. Mereka merupakan hewan yang cukup pemalu. Jika mendengar suara manusia, babi rusa biasanya langsung melarikan diri ke dalam hutan. Namun habitat mereka semakin lama semakin menyusut. Pembukaan hutan untuk perkebunan dan pertambangan membuat ruang hidup mereka terus berkurang. Selain itu, babi rusa juga masih diburu di beberapa daerah. Padahal hewan ini memiliki tingkat reproduksi yang cukup lambat. Seekor induk biasanya hanya melahirkan 1 hingga 2 anak. Artinya, jika banyak babi rusa diburu dalam waktu singkat, populasinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih kembali.
Kini berbagai kawasan konservasi dibangun untuk melindungi babi rusa. Para peneliti juga terus mempelajari perilaku dan habitatnya agar strategi pelestarian dapat dilakukan dengan lebih baik. Babi rusa menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki satwa yang bukan hanya langka, tetapi juga sangat unik di mata dunia. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang bahkan belum pernah mendengar nama hewan ini. 5 kura-kura leher ular rote, permata kecil dari timur Indonesia. Hewan terakhir mungkin menjadi yang paling asing bagi sebagian besar orang. Bahkan banyak pecinta satwa yang baru mengetahui keberadaannya beberapa tahun terakhir. Namanya adalah kura-kura leher ular rote. Sesuai namanya, spesies ini berasal dari Pulau Rote, sebuah pulau kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kura-kura pada umumnya, spesies ini memiliki leher yang sangat panjang. Panjang lehernya hampir sama dengan ukuran tempurungnya. Ketika merasa terancam, ia tidak menarik kepalanya lurus ke dalam tempurung. Sebaliknya, ia melipat lehernya ke samping hingga terlihat seperti seekor ular yang sedang bersembunyi. Inilah asal mula nama kura-kura leher ular. Mereka hidup di rawa-rawa, danau kecil, dan perairan tenang yang dipenuhi tumbuhan air. Di habitatnya, kura-kura ini memakan ikan kecil, serangga air, udang, kecebong, siput, dan berbagai hewan kecil lainnya. Sebagai predator kecil, mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Sayangnya, habitat yang mereka tempati sangat terbatas. Karena hanya hidup di Pulau Rote, ancaman sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap seluruh populasinya. Masalah semakin serius ketika banyak kolektor satwa dari luar negeri mengetahui keunikan kura-kura ini. Bentuk lehernya yang tidak biasa membuat harganya melambung tinggi di pasar gelap internasional. Ribuan ekor ditangkap dari alam untuk diperdagangkan secara ilegal. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlahnya menurun drastis. Banyak ilmuwan bahkan sempat khawatir spesies ini akan benar-benar punah di habitat aslinya. Berbagai program konservasi akhirnya dilakukan. Penangkaran mulai dikembangkan. Perdagangan internasional diawasi lebih ketat. Habitat alaminya juga mulai mendapat perlindungan. Meskipun masih menghadapi ancaman besar, setidaknya kini masih ada harapan agar spesies unik ini dapat bertahan. Kisah kura-kura leher ular rote menjadi pengingat bahwa Indonesia masih menyimpan banyak keajaiban alam yang belum dikenal luas. Namun sebelum dunia benar-benar mengenalnya, sebagian justru sudah berada di ambang kepunahan. 5 hewan yang baru saja kita bahas hanyalah sebagian kecil dari ribuan satwa luar biasa yang dimiliki Indonesia. Di balik lebatnya hutan Sumatera, pegunungan Jawa, rimba Sulawesi, hingga pulau-pulau kecil di timur Indonesia, masih banyak spesies lain yang setiap hari berjuang mempertahankan hidupnya. Sayangnya, perjuangan mereka seringkali tidak terlihat oleh kita. Mereka tidak bisa meminta bantuan. Mereka tidak bisa berbicara. Yang bisa mereka lakukan hanyalah terus bertahan selama habitatnya masih ada. Ketika satu hutan ditebang, mereka kehilangan rumah. Ketika satu sungai tercemar, mereka kehilangan sumber kehidupan. Ketika satu spesies punah, bukan hanya alam yang kehilangan keseimbangannya, tetapi manusia juga kehilangan bagian penting dari warisan bumi. Harimau Bali telah mengajarkan bahwa kepunahan bukanlah cerita masa depan. Itu sudah terjadi. Badak Jawa mengingatkan bahwa waktu untuk menyelamatkan satwa sangat terbatas. Jalak Bali membuktikan bahwa keindahan bisa menjadi ancaman jika manusia tidak bertanggung jawab. Babi rusa menunjukkan betapa uniknya evolusi di Indonesia. Dan kura-kura leher ular rote menjadi bukti bahwa bahkan pulau kecil di Nusantara dapat menyimpan spesies yang tidak dimiliki negara lain. Semoga setelah mengenal kisah mereka, kita semakin sadar bahwa menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah atau para peneliti. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Karena ketika satu spesies benar-benar hilang, tidak ada teknologi yang mampu menghidupkannya kembali seperti semula. Kalau menurutmu, dari kelima hewan tadi, mana yang paling mengejutkan?
Atau kamu tahu satwa Indonesia lain yang sama langkanya tetapi jarang diketahui banyak orang? Tulis rekomendasimu di kolom komentar. Siapa tahu satwa yang kamu usulkan akan menjadi pembahasan di video berikutnya. Jangan lupa ikuti akun ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang sejarah, budaya, misteri, dan kekayaan alam Indonesia.